nggak apa lah ya. Jadi pakai dalam bangku steril ya, kita pakai kita konsen dulu pasiennya setuju pasang kateter, baru kita siapkan alat ya, ini terus ini ya, ini ya dengan jarumnya, handscoon ya, atau pakai pinset kalau memang kita kesulitan memegangnya ya. Terus pakai aquades untuk mengembangkan balonnya mengembangkan balonnya ya. Oke, nah biasanya kalau prosedur yang lain biasanya kita mulai dari sebelah kanan, jadi yang masang itu di sebelah kanan, tapi pasang kateter ya kalau urologi boleh di sebelah kiri ya gitu loh. Urologi biasanya malah urolog pasangnya dari sebelah kiri, jadi tergantung ya. Kalau saya sih prefernya dari sebelah kanan juga ya, karena kan saya nggak kidal ya. Oke, dan ini pasiennya enggak, terus kita lakukan desinfeksi ya. Desinfeksi mulai dari daerah tengah dulu nih ya, ke bawah ya pakai betadine. Terakhir adalah lipatan inguinal, buang ya. Kalau memang ada alkohol lagi keluar, lipatan inguinal buang ya. Terus kita pasang loop steril yang bolong ya, jangan yang nggak bolong ya. Bolong sterilnya ya, benar kan? Kalau nggak bolong bingung kita masa gini ya. Oke, terus asisten nanti disuruh membuka nih ya. Nih, ini masih ada plastik lagi. Kita yang udah steril, udah pakai handscoon baru ya. Oke, jadi nah ini gelnya ya. Gel ini mahal nih, berapa sekarang? Dulu 45.000 dulu, atau kalau sekarang ya biasanya nggak tertanggung waktu ini tanggung guys. Jadi kalau pasien sekarang kita pakai apa? Vaselin ya, kebayang sakitnya ya. Ini Vaselin itu kayak hand body gitu, atau gel buat USG dimasukin ke situ pasien ya. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Ini kalian putar ya, putar buka dia nanti. Ini dimasukin, ini cuman sekali pakai deh ya. Ini nggak boleh berkali-kali pakainya ya. Ini buka tak ya. Nah ini sudah steril, kita udah steril. Ini juga seharusnya tadi udah steril ya. Jadi hanya operator yang megang ini ya. Masukin ke dalam sini ya, dimasukin, disisain sedikit untuk ngejelnya ini ya. Disisain sedikit aja, terserah sih, kira-kira aja ya, sedikit. Ini ada tutup ya, jangan begitu udah masuk gel dibuka terus keluar lagi gelnya. Ini dimasukin gel gitu, tutup yang benernya ya. Tapi biasanya kalau udah di rumah sakit udah nggak bener lagi, ini udah masuk ini aja langsung ya, tanpa gelnya juga gel abal-abal nggak jelas. Itu kan bisa pakai Vaselin juga kan. Saya malah pernah pasang ini pakai minyak rambut ya, saking nggak ada gelnya sama sekali ya. Nggak mungkin dipasang ini aja, pasti luka uretranya. Apa boleh buat pakai minyak rambut. Jadi pakai apalah ya yang bisa gitu di puskesmas, bukan di puskesmas, di rumah sakit luar gitu. Gel nggak ada, Vaselin nggak ada, akhirnya izin sama keluarganya suruh beli minyak rambut Gatsby yang putih itu loh ya, kecil aja pak. Ya udah itulah yang dipakai ya. Kalau temen saya pernah pakai minyak telon, sayur kemarin. Minyak telon, minyak apa sih namanya? Bukan loh, zaitun ya, minyak zaitun pernah ya. Temen saya pakai itu. Kalau saya pakai minyak rambut waktu itu kan, kalau dibuka kan masih steril kan itu kan. Jangan baru buka, jangan dibuka dulu pak. Iya kata dia kan, sampai ini baru dibuka baru itu ya. Oke, ini cara yang benernya, masukin, tutup ya. Kita tunggu selama 5 menit ya. Selama ini kita tunggu, kita minta bantuan si
asisten buat buka ini. Caranya gimana? Tarik aja, tarik aja, enggak tarik. Nah, gitu. Ya, ini masih steril nih. Ya, jadi ini masih steril. Ya, ini cuma tarik aja. Sudah selesai 5 menit. Ya, ini sisanya tadi kita taruh di tangan. Ya, ini kita lepas. Ya, kita lumuri di sini. Ya, gelnya. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai kalau kita nggak pakai silokain gel, ya itu langsung tahap ini, nggak dimasukin lagi. Ya, kalau kita bisa pakai vaselin taruh sini, atau ya, rambutnya tadi taruh sini, langsung dimasukin. Ya, kebayang ya sakitnya gimana? Ya, kalau kita pakai silokain gel, ini sudah anestesi. Karena kan silokain gel ini kan anestesi kan, ya kan? Ini udah teranestesi, jadi pasiennya lebih nyaman, nggak sakit. Apalagi udah tunggu. Ya, baru kita masukkan perlahan-lahan. Masuk. Nanti akan teraba tahanan. Begitu dia masuk ke dalam prostat, dia akan teraba tahanan. Ya. Nah, begitu tahanan ini jangan kalian tarik, ya, jangan pula kalian paksa. Pasiennya suruh tarik napas. Waktu dia ekspirasi, ya, ini itu saat tekanan intraabdominalnya paling rendah, baru kita masukin. Ya, jangan waktu dia tarik napas kalian masukin, sakit pasti. Ya, jadi pas dia relax langsung masukin. Ya, kalau misal kalian seperti ini nggak masuk, ya keras, bisa kita bantu dengan manuver arahkan ke bawah atau arahkan ke atas seperti ini. Tapi biasanya arahkan ke bawah gini. Gitu. Ya, nah kalau memang ternyata keras nih, nggak mau masuk, ya kan, bisa kita pakai pinset, masukin gini. Ya, ini nahan, ini masukin, tek gitu. Kebayang ya? Yang gede, mau coba nggak? Ya, masuk. Kalau NGT mau ya, ini nggak ada mau. Ya, gitu. Mungkin dimasukin sampai mana masuknya? Sampai mana masuknya? Diukur nggak? Enggak. Terus sampai mana masuknya? Sampai mentok di Y konektor, baik itu pria maupun wanita. Jadi walaupun wanita itu cuma 5 cm, masukin sampai Y konektornya. Nih, sampai sini. Tak, mentok, ya. Baru diapain? Tiup. Dikembangin. Kita fiksasi, bukan tiup. Ya. Nah, yang kateter ini dia ada 2 macam deh. Ada yang dia pakai jarum, masukin cairan atau udaranya, ada yang nggak pakai jarum. Nah, kalau ini kebetulan dia yang pakai jarum. Ya, ada yang nggak pakai jarum, pakai gini doang nih, masukin gitu. Ya, ini kebetulan dia yang pakai jarum. Ya, masukinnya di tengah sini pelan-pelan, jangan sampai bocor. Nih. Oke. Tuh lihat bawahnya. Nih. Ya. Terus itulah kenapa kita harus masukin dia sampai mentok di konektor. Kenapa? Karena kalau nggak mentok, ya takutnya gini deh. Waktu dia sampai baru sampai setengah perjalanan uretra, ya, dia nggak ini udah dikembangin. Akibatnya apa? Udah Komplek uretranya. Ya, makanya kita harus masukin sampai dia konektor nih. Tek, mentok. Ini sudah di belakang sini nih, ya. Baru kita kembangin. Dia kembangin seperti ini, ya. Jadi dia nggak bisa balik lagi nih. Ya, gitu. Setelah ini kita kembangin, baru kita tarik secara perlahan. Ya, terutama wanita tariknya agak panjang, tek, terus sampai sini biasanya. Ya, kalau pada pria biasanya sampai sini udah selesai. Tek, nggak bisa lagi, udah. Ya, terus gimana ini? Diapain? Ini ditutup deh, ya. Ini waktu kalian sudah masuk sampai yang konektor, ya, kita kembangin ini sambil ditutup. Kalau nggak urinnya keluar.
Ya, jadi gini nih kita masukin. Biasanya ini asisten yang ngembangin. Ya, sudah kembang, asisten yang udah ngembangin. Mana sih tutupnya ini? Hilang. Oh iya. Kelihatan aja kamu. Untung lah matanya juga ya. Ini udah 4 nggak guna lagi gitu. Oke, ini ya baru kita pasang di ini terserah mau steril mau enggak terserah ya. Dibuka, dipasang. Kan ini ketutup tadi ya. Pasang. Nah, pas baru masukin. Ini pastikan kalau ini tertutup. Ya, sering loh. Gitu udah pasang ininya nggak ketutup ternyata jadi leceran urunya di bawah situ. Ya. Jadi tutup. Selesai. Nah, nanti diukur berapa cc. Ya, kalau kami dulu nggak boleh pakai cc yang ini deh. Jadi pasien itu kalau misal kami mengukur output dikeluarin, masukin ke aqua, ya, dipakai ini, pakai spek 20 cc, spek 20 cc, buang, spek 20 cc. Kalau kami koas dulu, ya. Kalau sekarang mah berapa cc deh urinnya? 1 cc dong. Padahal ini kan sebenarnya nggak akurat, nggak terlalu akurat, ya. Apalagi masih ada urin yang masih di atas ini. Ya, aduh kita udah mikir, aduh gagal ginjal nih sudah nih, masa urinnya cuma 1 cc, orangnya 200 kilo, misalnya gitu kan, ya kan? 2 jam pula, ternyata nggak akurat. Kalau dulu saya pakai ini dibuangin per 1, ya, kelihatannya sih jijik, cuman untuk pembelajaran ternyata seperti itu yang bagus, ya, udah selesai. Terus ini difiksasinya gimana? Di pinggir kasur. Plasternya di mana? Sini. Oh, Nih, di sama pasang sini. pantas. Sini. Gimana plasternya? Ada yang tahu nggak? Atau di sini? Atau di sini? Di paha. Kalau kalian lagi nih cowok ya, enggak, yang cewek enggak ya. Kalau kalian lagi istirahat kayak gini, arah kepala penisnya kemana? Bawah. Nah, ke atas deh. Ya, lagi kok lo ke bawah sih? Beda ke bawah. Ya, jadi waktu pada saat kalian istirahat, ya, waktu kalian istirahat yang kayak sekarang ini, arah penis itu kalau nggak ke atas kan kiri atau ke atas kanan. Jadi fiksasinya ke pinggang. Ya, bukan ke paha. Kalau ke paha tur nanti uretranya karena dipaksa untuk berbelok ke bawah. Ya, jadi gini kalau dipasang gini, ya, arahnya ke arah ya atau ke arah sini tergantung nanti penisnya kemana. Ya, jadi kalian lihat dulu. Oh, ke arah kanan. Oh, ke arah kiri. Oh, ke arah bawah berarti belakang. Coba kamu muter kan? Oh, ke arah bawah. Biasanya enggak deh. Ya, normalnya enggak, kecuali dia biasa di pasar tengah, kalau malam ya bisa. Aduh, nggak tahu. Curiga loh saya. Jadi ke arah kanan atau kiri. Ya, kalau udah penuh dibuang nanti. Oke, ada pertanyaan? Kapan diganti? Tuh. 2 minggu ya. Kalau yang silikon kayak gini 2 minggu. Kalau udah penuh, baru Pasien udah pulang. Ya. Ini 2 minggu. Pasien udah pulang? Emang udah pulang. Nanti ngelepasnya gimana? Puskesmas. Ya, atau ajari pasien untuk lepasnya kalau emang dia mau. Saya susah nih, puskesmasnya jauh. Puskesmas paling dekat naik pesawat 5 jam gitu kan. Bagian Kalimantan. Kalau di Papua bisa loh gitu. 5 jam. Tawa loh. Temen saya kayak gitu. Ya, dia puskesmas perifer bener ya. Yang bener, dia puskesmasnya itu pakai pesawat yang olang-aling gitu loh, yang kecil, pesawat yang itu aja dia serem katanya kan. Ya.
Tapi saya sarankan nanti ya, kalau kalian PDT sama internship ya, jangan deh ke perifer, beneran deh. Ya kecuali kalian memang berniat untuk mencari sensasi baru, ya beneran. Ya entah kenapa semakin perifer gajinya semakin kecil, gajinya semakin gede, tapi lama keluarnya. Orang 3 bulan sekali, dia 6 bulan sekali gitu ya. Maksudnya gini, nggak seimbang dengan apa yang kalian keluarkan. Gitu. Hah? Iya, nyawa terancam, lihat perang ya. Dr. Dwi Cahya, spesialis urologi, ya. Di Papua perang ini lagi perang panah waktu itu. Ya, jadi dia bawa pasien ya, mau rujuk ke rumah sakit, dia dipanahin. Serem banget ya. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kateter? Atau ada yang mau pasang kateter? Nyebutnya biasa aja gitu. Oh? Kenapa? Nyabutnya? Iya biasa aja deh. Itu ada yang membunuh. Hah? Iya. Kan dikempes dulu. Jadi waktu nyambutnya ya pastikan kosong dulu, udah dibuang ini ya. Terus dilepas plasternya, diambil udaranya, airnya. Ambil, sudah pelan-pelan cabut. Selesai. Ya, insya Allah nggak akan ada tahanan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau dipasang? Dik, kan lu